Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk gabung dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kader Hijau Muhammadiyah Banyumas yang berkolaborasi dengan IMM Ahmad Badawi Banjarnegara. Perkenalkan, nama saya Dinul Qayyimah. Nantinya saya akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya tema diskusi pada malam hari ini sebenarnya sangat menarik sekali gitu ya. Diskusi malam hari ini bertajuk tumpukan sampah dari edukasi ke aksi. Mungkin di sini teman-teman yang mayoritas notabene-nya memang dalam isu lingkungan atau menjadi aktivis lingkungan sudah tidak kaget lagi dengan tumpukan sampah yang memang sudah berada di mana-mana gitu dan memang sudah menjadi keresahan bagi kita semua gitu. Tapi hal tersebut tentunya tidak disadari oleh semua orang atau semua teman-teman yang ada di sekitar kita gitu. Seringkali sampah diajukan oleh orang-orang di sekitar gitu. Padahal sampah sendiri memiliki dampak yang negatif bagi lingkungan maupun bagi kehidupan kita gitu. Nantinya diharapkan setelah adanya diskusi ini kita dapat partisipasi nyata gitu. Kita dalam menangani sampah melalui gerakan lingkungan seperti itu. Terus kira-kira dari diskusi ini juga kita dapat mengetahui kira-kira bagaimana sih dampak dari sampah terhadap lingkungan maupun manusia gitu. Nah, nanti pada acara kali ini atau pada diskusi kali ini akan dipandu oleh narasumber keren, yaitu Mas Ali. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi Mas Ali karena telah berkenan untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Sebelum diskusi dimulai, mungkin teman-teman bisa menyediakan kopi ataupun buku gitu agar bisa menemani diskusi pada malam hari ini. Oke, terus sebelum kita memasuki ke acara inti atau acara diskusi, saya izin memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Nama lengkapnya yaitu Ali Zainal Abidin. Beliau merupakan seorang pegiat lingkungan dan aktif dalam berbagai kegiatan yang berbasis lingkungan sejak tahun 2015. Beliau pernah tergabung dalam berbagai komunitas seperti Earth Hour Jogja di bawah naungan WWF, Eco Defender di bawah naungan Ekonusa. Terus hingga kini beliau juga aktif atau tergabung dalam Dieng Bersih seperti itu. Adapun domisili beliau sekarang di Kabupaten Wonosobo. Beliau juga merupakan lulusan dari Teknik Industri Universitas Islam Indonesia yang lulus pada tahun 2021. Nah, untuk mengetahui tema yang kita bawa pada malam ini secara lebih lengkap dan detail akan disampaikan langsung oleh pembicara. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya dari teman-teman KHM Banyumas Raya yang udah mengundang Dieng Bersih buat kita sharing, lebih ke sharing interaktif ya jatuhnya. Sharing interaktif terkait permasalahan sampah lingkungan. Ya mungkin kalau dilihat dari dilihat dari judulnya kan dari edukasi hingga aksi kan, apa yang teman-teman Dieng Bersih lakukan, terus bagaimana Dieng Bersih sampai sekarang ini. Nah, jadi dan mungkin aku menyapa beberapa teman dulu ya, karena kelihatannya ada teman-teman dari WCD juga, karena aku sebenarnya juga pernah bergabung dan mungkin sampai sekarang juga masih bergabung di World Clean Up Day Wonosobo. Kalau nggak salah ada Mbak Septi itu dari World Clean Up Day nasional, bahkan Mbak kebetulan dia leader dari World Clean Up Day Jawa Tengah juga. Halo Mbak Septi, itu harus disapa dulu. Pertama Mbak, takutnya kenapa-napa kan. Itu. Dan teman-teman yang lain, jadi kita sedikit sharing. Terus ntar kalau ada teman-teman mau ada yang ditanyakan atau mau disanggah, boleh kita
terbuka, dan sebelumnya mungkin salah akun. Dan sebelumnya mungkin kalau semisal balik lagi ntar kalau semisal ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan, karena kan balik lagi ini kita masuk ke sharing diskusi. Terus mungkin aku izin juga karena tadi udah dijelasin sama Mbak siapa ya? Mbak Dinul Qayyimah. Nah, aku izin sharing juga ya buat teman-teman, sharing sedikit PowerPoint tentang dia yang bersih biar lebih enak. Oke. Ini udah kelihatan belum ya? Kelihatan kan? Oke. Nah, Kelihatan jadi aman. oke. Mungkin langsung aja ya karena ini juga sudah cukup malam, terus malam minggu ya kan, malam minggu kita biasanya jalan, main, tapi kita diskusi. Memang progresif sekali ini kayak Banyumas Raya, Kadri Jawa Muhammadiyah. Nah, jadi pertama kita mulai dari tumpukan sampah, dari edukasi ke aksi. Apa sih yang pernah dia yang bersih lakuin, terus bagaimana sih dia yang bersih melakukan berbagai macam hal yang berkaitan dengan ranahnya dia yang bersih, yaitu lingkungan. Itu pertama kita mulai dari latar belakang dulu ya, karena balik lagi sampah itu kan kita apa namanya kita juga, aku pun menghasilkan sampah, entah itu sampah plastik, sampah organik, terus dan sampah-sampah yang lain, termasuk mungkin kalau guyonnya kan sampah masyarakat ya, tapi itu yang enggak kita inginkan ya. Nah, kalau kita lihat dari data atau berita-berita di media mainstream itu kan banyak apa ya, sampah itu kan bisa menjadi salah satu hal yang itu harus menjadi konsen utama kita, apalagi anak-anak muda, kalau kita ingin hidup di lingkungan yang layak dan nyaman gitu. Kalau kita lihat dari data pun, nanti tak munculin datanya. Pertama ini yang dimunculin dari berita-berita media mainstream. Ada yang pertama dari TPA Wonorejo di daerah Wonosobo. Nah, karena DMC itu fokusnya di Wonosobo, jadi kita banyak ngolah sampah itu di sekitar Wonosobo, kawasan Dieng ya, tapi kita Dieng bersih sendiri masih fokus di daerah Wonosobo dan sebagian Dieng bagian Banjar gitu. Nah, uh, apa namanya, TPA itu menjadi salah satu apa ya, tempat pembuangan akhir sampah yang posisinya di Jawa Tengah sendiri itu udah banyak yang mulai kritis, dalam artian udah banyak yang overload gitu. Kalau misal nih di Wonosobo setiap harinya 150 ton sampah, otomatis satu bulan udah berapa ton sampah gitu. Kalau misal 150 ton mungkin sehari bisa 7 sampai 10 gajah yang masuk kan ke tempat sampah itu, kalau kita ibaratkan ke sampah itu gajah. Nah, seberapa banyaknya itu loh sampah-sampah yang kita hasilkan, masyarakat hasilkan yang masuk ke TPA. Nggak heran ketika banyak berita-berita yang mengabarkan kalau TPA di banyak tempat itu nggak cuma di Wonosobo ya, mungkin di Banjar atau di pantai mana namanya, daerah Jepara ataupun daerah lain itu yang statusnya itu udah overload gitu. Nah, ini hal yang cukup unik ketika banyak sampah itu tidak menjadi konsen utama dalam hal menanganinya, entah itu masyarakatnya, terus entah itu pemerintahnya, ataupun apa namanya perusahaan-perusahaan yang banyak menghasilkan sampah gitu. Terus, nah ini data komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dan berdasarkan jenis sampah. Yang pertama itu ada komposisi sampah berdasarkan jenis sampah. Kalau kita lihat dari komposisinya, itu memang paling banyak sisa makanan atau sampah-sampah organik. Nah, kayak sisa makanan. Jadi sayang banget ketika kita makan, tapi nggak ditakar dan nggak disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi ambilnya sebanyak-banyaknya, apa ya? Mungkin bahasa Jawa ini geragas ya, geragas. Jadi
itu sangat disayangkan banget ketika sisa-sisa makanan itu ketika nggak habis itu terus ujung-ujungnya kan dibuang. Toh bagus ketika sampah organik itu ya kita nggak bilang bagus banget ya kalau sampah organik itu udah dikelola, tapi kebanyakan sampah itu belum dikelola secara baik. Terus ada lagi yang paling besar itu kayu ranting daun, ini juga masih termasuknya masih organik. Ada juga kertas karton, ini anorganik, plastik 15%. Nah, plastik ini juga besar karena ibaratnya kita juga banyak menggunakan plastik dalam keseharian, dan memang plastik ini salah satu sumber masalah terbesar dalam pengolahan sampah di Indonesia khususnya. Itu contoh deh, mungkin dari teman-teman sekarang dalam sehari ini ada nggak sih yang nggak berkontak dengan plastik? Mungkin contoh gadget handphone pasti ada komponen plastiknya kan. Nah, hal-hal seperti itu yang sebaiknya kita agak kurangin atau kita minimalisir penggunaannya, terutama sampah-sampah yang apa namanya susah untuk didaur ulang, kayak sampah plastik yang print, bungkus-bungkus makanan, bungkus-bungkus minuman saset, itu kan maksudnya sampah plastik yang susah untuk didaur ulang dan banyak banget gitu. Terus sampah berdasarkan sumber sampahnya, sumber sampah paling banyak tetap jatuhnya ke rumah tangga, terus perkantoran 6,3%, terus pasar tradisional sama pusat perniagaan. Nah, sebenarnya karena posisi Indonesia itu apa namanya rumahnya juga banyak, kakaknya juga banyak, warganya juga banyak, otomatis ya kita nggak bisa mungkirin ketika sampah rumah tangga itu memang banyak sekali. Itu ini sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi insya Allah itu datanya. Jadi sampah rumah tangga ini juga kita harus bisa meminimalisir sebanyak mungkin. Jadi supaya sampah-sampah ini bisa apa ya, bisa tertangani dengan baik, terkelola dengan baik gitu. Mungkin itu untuk komposisi sampah berdasarkan sumber sampahnya. Terus mungkin kalau sebelumnya jadi sampah ini kan memang menjadi momok besar ya untuk kita, untuk kehidupan keseharian. Terus sampah juga apa namanya di sisi lain ada sisi positifnya. Bisa jadi ketika sampah itu bisa terkelola dengan baik, itu bisa menghasilkan apa namanya sumber pemasukan lain bagi masyarakat kita. Tapi di sisi lain konsep-konsep sirkular ekonomi pun menjadi masalah. Nah, masalahnya seperti apa ini nanti kita diskusin juga sangat menarik sebenarnya. Karena banyak apa namanya sirkular ekonomi itu juga kita secara nggak langsung mendukung praktek-praktek industri-industri besar, perusahaan-perusahaan besar untuk mereka menghasilkan sampah, walaupun mereka menggunakan apa namanya lingkungan, terus baik untuk lingkungan. Nah, tapi di sisi lain juga mereka juga harus punya andil lebih dong dalam mengelola sampah-sampah mereka gitu. Terus ini, nah dari sampah itu Diam Bersih mencoba untuk melakukan aksi-aksi, terus melakukan edukasi bagaimana Diam Bersih melakukan edukasi dan aksinya itu sesuai sasaran, tepat sasaran, terus bisa lebih apa namanya strategis dan sedikit gimana ya, punya power lebih di dalam masyarakat gitu. Nah, yang Diam Bersih lakukan terutama terhadap sampah itu sebenarnya kita melakukan edukasi dan aksi. Nah, edukasinya itu berbagai lapisan masyarakat kita coba edukasi, mulai dari anak-anak kecil, mungkin bisa dilihat juga ada foto-foto kegiatan. Ini teman-teman TK, kebetulan teman-teman TK kita edukasi bagaimana cara apa, seenggaknya mereka tahu oh sampah ini jenisnya ada banyak loh, ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah B3, ada sampah yang bisa didaur ulang juga gitu. Jadi kerajinan lucu juga. Terus dari anak-anak
anak-anak kecil sekelas adik-adik kita TK gitu, SD juga ada, SMP. Nah, SD juga sama. Kita mulai mengenalkan sampah-sampah itu ada yang organik, anorganik, terus sampah itu bisa didaur ulang menjadi apa aja, terus daur ulang apa namanya? Yang penting mereka tuh aware dulu, sadar dan mengerti sampah itu bukan sampah bukan sampah yang sekali apa namanya sekali pakai terus dibuang gitu, tapi sampah itu sekarang punya punya nilai lebih di masyarakat, di kalangan lapisan elemen masyarakat kita gitu. Nah, selain edukasi juga Diam Bersih juga melakukan aksi langsung. Salah satunya yang paling sering dilakukan itu clean up. Jadi Diam Bersih itu rutin melakukan clean up. Ini apa namanya banyak elemen masyarakat lah yang tergabung ke masyarakat ke Diam Bersih untuk ikut clean up, dan kita terbuka dengan berbagai lapisan masyarakat, berbagai lapisan organisasi untuk melakukan clean up bareng-bareng. Nah, posisinya Diam Bersih pun sadar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan yang sifatnya preventif atau pencegahan itu nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi Diam Bersih berusaha untuk mengajak, seenggaknya lokal hero-nya itu siapa sih di mungkin lingkungan tempat tinggal sekitar situ itu siapa, di desa itu ada siapa sih komunitas atau organisasi yang terlibat. Nah, biasanya kita ajak untuk ikut clean up gitu. Jadi sedikit strategis, sedikit supaya kesadaran itu mungkin bahasanya ketok tular ya Mbak, ketok tular. Jadi saling saling mengingatkan, saling menularkan kebaikan-kebaikan yang coba Diam Bersih angkat gitu. Terus apa namanya? Selain clean up yang sasarannya kebanyakan anak-anak muda, itu kita juga ngadain mungkin di sini ada juga ini bank sampah. Nah, bank sampah pun ini sasarannya lebih banyak ke ibu-ibu. Nah, otomatis ketika ibu-ibu terutama yang belum mengerti sampah itu kalau bisa didaur ulang, terus bisa untuk pemasukan tambahan, itu hal yang menarik untuk ibu-ibu sendiri, apalagi urusannya dengan keuangan rumah tangga kan. Nah, itu bisa menjadi sisi positif ketika bank sampah itu dilakukan gitu. Terus itu sedikit hal yang coba Diam Bersih lakukan. Nah, satu lagi, jadi kegiatan-kegiatan Diam Bersih ini bersifat jatuhnya gotong royong dan sukarela ya. Kita mencoba masuk ke berbagai lapisan elemen masyarakat dan tidak menutup kemungkinan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak juga gitu. Terus selanjutnya, nah selanjutnya ini jadi Diam Bersih itu mulai dari kesadaran sendiri ya. Jadi kesadaran diri sendiri, terus kita mencoba, kita dimulai dari diri kita sendiri baru ke orang lain. Nah, bagaimana kita mau menyadarkan orang lain atau mengajak orang lain kalau misal diri kita sendiri kan belum apa ya bahasanya, belum mau dan belum sadar gitu. Balik lagi, namanya sukarela ya, kalau kita nggak suka ya jatuhnya nggak rela kan. Tuh, itu sedikit anekdot juga sih. Terus jadi setelah kesadaran kita mencoba sadar, walaupun apa ya namanya, kita juga dari Diam Bersih juga posisinya masih banyak belajar, masih banyak apa ya, masih banyak kekurangan. Kita juga yang penting coba dulu konsisten. Nah, seperti apa sih konsistennya? Ya udah, contoh nih, bank sampah ya wis kita terjun terus ke masyarakat, edukasi terus ke masyarakat, termasuk clean up yang rutin diadakan tiap bulan sekali. Terus apa namanya, mengajak berbagai lapisan elemen masyarakat, dan biasanya open recruitment juga volunteer. Jadi kita mengajak orang-orang baru juga supaya tergabung ke Diam Bersih atau ke uh, apa ya namanya, penyadaran-penyadaran yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Itu ya, biar supaya konsisten, dan harapannya dari konsisten itu kita juga persisten gitu. Nah, setelah kesadaran ada, terus teman-teman kita juga udah dapat, konsisten juga udah, terus kita coba yang lebih jauh lagi, kita menginfluence dan mempengaruhi banyak orang. Nah, ini nanti kita jatuhnya main di media sosial juga, karena bagaimanapun kalau nggak kita untuk
ya mungkin di tahun-tahun saat ini dan ke depan kita nggak main di media sosial pun sayang banget gitu loh. Bukan dalam artian dia yang bersih ini ingin pansos, tapi eh, apa namanya, untuk mempengaruhi orang lain pun, untuk mempengaruhi orang lain, untuk meningkatkan awareness, kesadaran, terus kesadaran dari masyarakat luas itu pun perlu dukungan. Nah, bagaimana caranya dia bersih mencoba dengan, ya balik lagi, dengan media sosial, entah dari TikTok, terus dari Instagram, dari YouTube. Nah, itu yang coba dia bersih lakukan. Jadi menyebarkan pesan-pesan, oh ternyata di Dieng ada loh kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan, bukan apa namanya, kegiatan-kegiatan lingkungan kan sekarang kalau kita lihat di media sosial kan lebih banyak di kota-kota besar ya. Nah, dia yang bersih coba lakuin, coba nih di daerah, di ujung, di pegunungan pun ada loh. Masalahnya juga besar loh terkait sampah. Balik lagi, Dieng itu kan daerah hulu kan. Bagaimana caranya kita juga harus menjaga uh, hulu dari hulu dari pegunungan, dari kawasan Jawa Tengah, DIY Jawa Tengah. Nah, Dieng bersih sadar posisi Dieng itu sangat penting untuk dijaga. Apalagi kalau kita lihat tumpukan-tumpukan sampah di Dieng itu lebih banyak kan masuknya kan ke sungai ya, entah itu dari warga atau wisatawan yang datang. Itu banyak juga buang sampahnya masih sembarangan, terus masih buang sampah ke sungai. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, kita nemuin spot-spot pembuangan sampah di tebing, di sungai itu sangat mudah banget gitu. Dan sangat apa ya, bisa dibilang sangat sayang banget lah ketika kita udah diberi pemandangan alam yang bagus. Mungkin kalau sekarang wisatawan yang bagus dan instagramable, mungkin kayak di Swiss gitu, dataran tinggi Dieng ya kan. Tapi kalau kita melihat di sekeliling, mungkin kalau buat medsos bisa lah untuk framing kan, tapi kalau coba kita lihat ke bawah atau ke sekitar, tahu sampahnya kan banyak banget kan, wah itu sayang banget gitu. Nah, uniknya lagi, unik dan disayangkan ya, ketika sampah-sampah itu masuk ke sungai, terus hujan, ya udah besoknya udah hilang tuh, bersih lagi sungainya. Larinya kemana? Kalau nggak ke hilir, ya kan? Nah, apalagi ntar teman-teman yang di Banyumas, terus teman-teman yang sampai nanti di Banjarnegara, Banyumas, terus ke arah Cilacap mungkin kan, aliran Serayu, aliran Serayu itu kan sampainya kan di Cilacap kan. Nah, sampahnya ya larinya ke sana, ke pantai gitu. Makanya itu salah satu hal yang harus kita jaga, dataran hulu dari berbagai macam kabupaten di Jawa Tengah gitu. Nah, balik lagi, Dieng Bersih itu sadar posisi Dieng itu kan sangat strategis. Nah, Dieng pun posisinya nggak cuma Dieng yang bagian Wonosobo, dari Mbak Dinul juga kan Dieng bagian Banjar ya Mbak, Pejawaran. Terus ada mungkin teman-teman dari Dieng bagian Temanggung, Dieng bagian Kendal, terus Dieng bagian Pekalongan itu pun ada juga, kayak mana namanya, Gunung Perahu lereng timur itu kan masuk Kendal, terus ada yang sebagian masuk ke Temanggung, terus terutama Banjarnegara pasti banyak kan, sampai Pejawaran tuh masih masuk area kawasan Dieng. Nah, itu hal-hal yang perlu Dieng Bersih apa ya, protect gitu, untuk menjaga lingkungannya, terutama dari isu-isu berkaitan dengan sampah. Karena pengelolaan sampah khususnya di kawasan Dieng itu masih minim sekali, dan apa namanya, teman-teman kita dan teman-teman kita pun masih sedikit yang aware terhadap sampah gitu. Isu-isu lingkungan terkait sampah belum masuk ke arah konservasi ya. Masih sampah yang kita pun masih produksi sampah gitu. Nah, selain dari media sosial yang Dieng Bersih buat, biasanya Dieng Bersih juga apa namanya, banyak melakukan koordinasi atau kerjasama dengan media gitu. Jadi setiap melakukan aksi itu Dieng Bersih juga kayak membuat semacam press release. Nah, untuk apa sih fungsinya press release ini? Ya balik lagi, biar orang-orang juga tahu, oh di Dieng ada loh kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan, anak-anak muda yang mereka mulai aware terhadap lingkungan gitu. Jadi nggak cuma basic apa namanya, nggak cuma
fokus ke daerah perkotaan aja. Di Dieng, di daerah pegunungan, masyarakat juga udah mulai sadar loh terhadap isu-isu lingkungan, apalagi yang berkaitan dengan sampah. Balik lagi, coba deh kita lihat kayak sampah plastik. Mana sih produsen sampah plastik kalau bukan kota-kota besar, daerah-daerah industri, tapi kok sampah plastiknya ada sih di daerah pegunungan yang posisinya sampah plastik itu susah didaur ulang, susah terurai gitu loh. Kan sayang banget gitu kan. Masuk mereka datang cuma wisatawan, wisata, terus buang sampah di gunung, sembarangan lagi, tanpa ditanggulangi kan sayang banget gitu. Jadi ini salah satu hal yang dia bisa lakukan. Jadi kita juga ada biasanya press release terus bersama dengan berbagai media. Ini dia mesti juga sempat diliput di official web TV-nya Kabupaten Wonosobo. Terus ini juga kerjasama dengan universitas, ada di Unsik gitu, Wonosobo. Terus, nah ini tentang paradigma tentang pengolahan sampah sih. Jadi pengolahan sampah yang kita tahu kan biasanya kan kita sampah ya udah langsung buang aja. Apa yang kita hasilkan nggak kepakai ya udah dibuang. Nah itu kan semakin banyak orang yang membuang, terus itu kan bakalan semakin banyak alotnya juga kan. Nah coba deh kita meminimalisir apa yang kita buang, apa yang kita pakai. Jadi supaya probabilitasnya juga semakin mengecil nih yang kita buang sampah. Nah dan yang kita buang semakin sedikit, terus yang kita hindari juga semakin besar. Supaya apa? Supaya sampah-sampah yang apa yang kita hasilkan yaitu sampah nantinya itu semakin sedikit dan kita juga bisa menghindarin itu. Terus ini yang bisa kita lakukan selain mungkin kalau reuse, recycle, recovery, repair itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan juga. Intinya balik lagi tadi yang aku sebut di awal. Ini kan secara teoritis ya, tapi bagaimana caranya kita mulai dari kesadaran kita masing-masing untuk mengurangi, untuk mengganti yang tidak sekali pakai mengganti yang berkali-kali pakai ke yang bisa berkali-kali ke yang gimana ya? Ke yang bisa berkali-kali pakai gitu. Bukan yang sekali pakai terus buang, yang sekali pakai terus buang gitu. Salah. Terus gitu sih. Jadi konsep reduce, reuse, recycle, recovery, repair ini sebenarnya konsep yang ditawarkan di circular economy. Bagaimana caranya perekonomian itu berputar, sampah yang dihasilkan oleh pabrik, terus produk yang dihasilkan oleh pabrik dipakai oleh konsumen, tapi itu juga masih bisa didaur ulang lagi, masih bisa dipakai oleh pabrik lagi untuk didaur ulang. Terus nanti terjadilah siklus yang namanya dengan circular economy itu gitu. Dan masyarakat pun mendapatkan benefitnya secara langsung. Yaitu balik lagi ketika ada bank sampah, terus ada pengumpul-pengumpul sampah. Nah, di situ juga ada sisi perekonomiannya yang berjalan. Tapi balik lagi, kalau kita bisa menghindarin, kita bisa meminimalisir, itu lebih bagus lagi. Gitu. Mungkin itu dulu Mbak. Dari aku kita lebih banyak diskusi mungkin ya. Pas 30, 20, 15 menitan. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan ya Mas. Luar biasa sekali materinya gitu. Apalagi ternyata aksi-aksi yang telah dilakukan oleh Diang Bersih itu ternyata luar biasa gitu. Dan jujur saya sebagai tetangga aja yang di Pejawaran nggak update gitu terkait agenda-agenda ini gitu. Mungkin selanjutnya jika teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi bisa langsung on mic gitu ataupun mungkin bisa teman-teman sampaikan di kolom chat.
Mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya atau sedang mencari referensi gitu Mas terkait pertanyaan yang menyangkut diskusi malam hari ini, saya izin bertanya Mas. Tadi kan kalau di yang bersih salah satu aksinya itu dilakukan dari anak kecil gitu ya. Mungkin kalau anak kecil lebih mudah gitu ya karena mereka ibaratnya kan masih polos gitu dan mereka masih mudah untuk diarahkan gitu. Nah, tapi yang jadi permasalahan di sini bagaimana sih cara kita menyadarkan teman sebaya kita gitu, apalagi di lingkungan perkuliahan yang notabene-nya mereka terkadang memang kurang aware dengan lingkungan dan ketika memang ada yang aware terhadap lingkungan kayak semisal hal kecil mengurangi sampah nih kemana-mana bawa tumbler, bawa box makanan gitu, beli apa-apa itu kayak udah mengurangi sampah plastik, malah terkadang justru dijas atau mungkin diolok-olok gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih Mas cara kita untuk menyadarkan teman-teman di sekeliling kita gitu, yang kalau bisa secara halus gitu. Ini disclaimer terakhirnya agak ngeri ya. Secara halus gimana ya Pak? Ya maksudnya biar nggak dianggap SJW juga gitu loh Mas. Nah, sih kalau dari aku juga, aku kan awal mula masuk ke komunitas lingkungan kan sewaktu kuliah juga ya, bahkan balik lagi jurusan kuliah kan tadi udah disebutin dengan teknik industri, ya kan? Itu sangat sangat bisa dibilang sangat jauh sekali dari bahasanya dari hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Nah, sebenarnya kalau mau nyadarin kalau mau nyadarin, aku minum bentar. Kalau mau nyadarin teman-teman sendiri, balik lagi kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri sih, bagaimana caranya kita juga bisa untuk merubah hal-hal bukan buruk tapi hal-hal yang kurang yang kurang sustainability atau keberlanjutan. Kayak kita misal nih, kita biasanya pakai kantong plastik atau kita pakai sedotan plastik. Nah, itu bisa kita kurangin atau kita bisa minimalisir lah. Seenggaknya yang biasanya pakai kantong plastik, ya udah kita pakai tote bag, atau yang biasanya kita pakai biasanya pakai sedotan plastik, ya udah kita milih nggak usah pakai sedotan plastik waktu nongkrong, waktu ngumpul-ngumpul. Tapi agak unik juga ketika nanti ada yang alasan, oh gigiku misal nih sedotan plastik, oh gigiku sensitif kalau kena dingin, oh ya udah nggak masalah gitu. Dan kalau secara halus mungkin ya itu kita bukan bukan ngomongin harus gini-gini loh cara terbaiknya, tapi dengan perilakunya seperti apa sih gitu. Mungkin itu sih Mbak, lebih ke contohnya langsung harus seperti apa, bukan ke omongan. Kalau omongan ya udah sarkas sekalian, kalau apalagi kalau temen temen deket banget, temen deket loh dalam artian ya emang udah biasa ngobrol. Kalau teman-teman yang nggak deket ya udah berarti itu balik lagi dari perilaku kita, dari cara kita dalam seharian itu seperti apa, itu kan bisa jadi contoh. Dan mungkin ntar teman-teman kita juga jadi penasaran, kok biasanya pakai sedotan plastik, sekarang enggak sih? Kok biasanya pakai kantong plastik, sekarang pakai tote bag sih? Gitu. Hal-hal seperti itu yang bisa dimulai kalau teman sebaya. Kalau enggak, balik lagi kalau semisal ke teman-teman kampus, bisa juga semisal bikin komunitas kecil-kecilan nih. Nah, nanti dari komunitas kecilan itu bikin gerakan-gerakan yang sifatnya lebih sistematis, lebih konstruktif juga buat penyadaran. Bisa jadi dengan kampanye, membuat campaign-campaign yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, semisal di kantin kampus kerjasama dengan pemilik kantin itu sehari tanpa sedotan plastik. Itu kan juga mereka seneng gitu loh. Dalam artian seneng tuh, sedotan plastik itu kan mereka juga beli kan. Nah, kalau semisal mereka nggak ngeluarin uang buat beli sedotan plastik, itu juga mereka bisa menghemat gitu. Itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Nah, itu ya itu yang bisa dilakukan apalagi di hal-hal kampus. Soalnya aku pernah juga kerjasama dengan satu kafe, bahkan itu satu bulan nggak pakai sedotan plastik. Dulu kegiatannya November No Straw.
Nah, November Nostro itu kita kerjasama dengan pemilik kafenya, Mas, kita mau ngadain kegiatan apa namanya, nggak apa yo, mengurangin sampah plastik, sedotan plastik. Nah, nanti kalau misal dari konsumen ada yang komplain atau apa ya, monggo gitu loh. Bukan dalam artian kita langsung menyetop peredaran sedotan plastik, tapi kalau mereka minta dan mereka butuh sedotan plastik, ya udah kita kasih, nggak apa-apa gitu. Balik lagi, hal-hal seperti ini nggak bisa langsung satset gitu kan, harus pelan-pelan, terus harus berulang-ulang dan konsistennya itu. Nah, apalagi kalau misal ada temen yang misal giginya apa namanya, giginya dia sensitif, kan kita nggak bisa juga buat apa ya namanya, nggak bisa juga buat menghalau kan, atau kita nggak bisa menyuruh langsung kan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kan. Harus pelan-pelan sih gitu. Mungkin itu Mbak kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman juga ada masukan lain atau sanggahan, boleh juga. Oke Mas, sebelumnya jawabannya sangat memuaskan ya, dan terima kasih atas jawabannya. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya juga dari Latif Nailul Ula. Saya mau bertanya, Kakak Ali di Wonosobo kan sangat banyak sekali institusi pondok Islami. Nah, pernah belum masuk ke institusi itu karena jujur saja saya pernah melihat pemeliharaan sampahnya masih kurang tertata. Ngonten Mas Ali, matur suwun. Oh, ini agak bagus ini pertanyaannya. Jadi nggak cuma di Wonosobo ya, kayaknya semua kawasan sekitar kawasan Dieng yang posisinya banyak pondok. Nah, pondok itu kan institusi pendidikan, yang pendidikan itu seperti apa kan harus dipertanyakan lagi kan, apa pendidikan kontekstual atau bukan kan. Nah, balik lagi kalau semisal dia yang bersih sebenarnya pernah, dan posisinya sampai sekarang pun masih terjun di pondok pesantren di daerah Selomerto. Mungkin ntar kalau teman-teman dia yang bersih ada yang masuk dikoreksi juga boleh ya. Nah, ini sangat banyak bagus, posisi pondok itu kan banyak orang di sana. Terus pondok kan mungkin ada yang pondok modern, ada yang pondok juga pondok-pondok yang dia tradisional, ataupun itu posisinya banyak juga menghasilkan sampah. Dia yang bersih pernah dan sampai sekarang pun masih ada satu pondok yang dia dijadikan untuk pilot project dia yang bersih untuk dalam pengelolaan sampah gitu. Nah, agak susah ketika pondok itu kan gimana ya, institusi pendidikan, terus bagaimana dia yang bersih masuk itu pun juga perlu apa ya, perlu pelan-pelan, terus perlu konsisten juga untuk mengedukasi. Terus ya mungkin kalau presentasinya ya mungkin baru masuk ke tahap 20%-an lah, belum belum ranah yang bagus-bagus banget. Terus ya itu yang coba dia yang bersih lakukan. Terus intinya dia yang bersih pernah masuk, dan emang beberapa kali dia yang bersih suruh masuk ke pondok, nggak cuma 1-2 pondok. Dan balik lagi karena dia yang bersih jatuhnya juga masih sukarela kan, untuk menyesuaikan waktu teman-teman dia yang bersih pun agak keteteran juga kalau suruh tiap hari masuk ke pondok atau ke institusi pendidikan gitu. Tapi dia yang bersih pernah kok masuk ke pondok, dan sampai sekarang juga masih dilakuin gitu. Mungkin itu sih. Dan melihat pemeliharaan sampahnya masih kurang tertata. Nah, ini balik benar banget, apa namanya, pemeliharaan sampahnya masih kurang tertata di pondok. Bukan nggak cuma di pondok ya, di lingkup kabupaten pun yang udah tertata bagus pun di Jawa Tengah mungkin bisa dihitung ya. Kayak di kota-kota besar kayak yang di Semarang, terus yang kemarin teman-teman di yang bersih ikut itu ada studi tiru ke Banyumas. Itu memang masih perlu PR banget untuk pengelolaan sampah di nggak cuma di Wonosobo ya, di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah gitu. Mungkin itu sih Mbak, untuk yang pertanyaan tentang pondok ini. Oke, Terus, ada yang ingin ditambahkan lagi Mas? nah mungkin dari Mbak Septi ini, branding diri sendiri dulu sebelum mengajak orang lain. Nah, ini juga penting juga membranding diri sendiri, atau kita membranding komunitas
kita atau pergerakan kita itu mau seperti apa sih dilarikannya. Nah, contoh nih dia yang bersih mau dilarikan dengan fokus-fokus ke yang saat ini ke ranah sampah. Ya udah, orang kenal dia yang bersih, ya udah berarti urusannya dengan sampah, terus tentang sampah-sampah di kawasan Dieng, terus pergerakan-pergerakan yang basisnya anak-anak muda gitu sih. Ini membranding diri sendiri dulu sebelum mengajak orang lain tuh penting banget gitu. Biar orang lain pun ngerti dan ini loh yang bersih, dia fokus ke sampah. Ya udah, kita kalau mau ngadain kerjasama atau kita mau ngadain seperti ini diskusi, kan KM kan nggak cuman fokus di lingkungan kan. Nah gitu. Jadi ya udah kita ajak dia yang bersih untuk kolaborasi gitu. Itu bisa banget. Terus, nah kembali ke institusi terus mengeluarkan aturan ini juga benar juga. Jadi kalau institusi-institusi kan mereka juga punya wewenang, punya aturan. Nah balik lagi pengawasannya seperti apa, terus di lapangannya seperti apa itu juga harus dimonitoring terus-menerus dan konsisten gitu. Benar banget. Mungkin itu Mbak Dinu. Selamat malam Mas, izin sharing Mas. Boleh Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Farid dari Banjarmangu Mas. Iya Pak, silahkan Pak. Saya barusan dapat dari grupnya Kompas. Kompas itu komunitas sampah ya di atas, daerah atas sana. Kebetulan saya sangat tertarik dengan eksistensi teman-teman dari Kompas. Terus terang saya sangat salut pada rekan-rekan semua ini. Walaupun ini hanya 9 orang. Ya cukup menyedihkan, tapi ya ini luar biasa buat malam minggu kita lah ya. Saya kebetulan tinggal di Banjarmangu. Kami saat ini sebagai penggiat konservasi burung dan sumber daya alam hayati. Sebenarnya kemasannya di sumber daya alam hayati di divisi kami seperti itu ya. Ada yang beberapa kali kami laksanakan komunikasi dengan institusi resmi di Pramuka gitu ya. Di tempat kami di Banjarnegara ada Saka Kalpataru gitu ya. Sebenarnya cukup efektif, tapi memang ya quote terbaik malam ini adalah suka dan rela. Kalau tidak suka ya tidak rela. Ini quote terbaik malam ini. Jadi memang saya memiliki hal yang mudah dan bisa berkesinambungan lama gitu ya, Mas. Ini hanya sharing saja nih. Pada intinya sekali lagi saya ulangi, saya sangat bangga terhadap anak-anak muda. Saya anggap rekan-rekan semua anak-anak muda lah, karena sepertinya saya paling tua di Zoom ini nih. Ada anak-anak muda seperti kita. Ini sekali lagi saya sangat salut. Kemudian mungkin ada hal yang mudah dan murah. Saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian membuat banner. Banner itu sebuah media yang murah. Apabila kita pasang di tempat-tempat strategis, dia akan mengingatkan kita setiap waktu. Dan usahakan seperti banner yang saya jadikan background sekarang ini. Saya beberapa waktu yang lalu membuat banner panjangnya 12 meter kali tingginya 6 meter. Saya pasang di jembatan Sungai Merawu dari Banjarmangu mau keluar sana. Ini benar besar sekali. Nah, kemudian
sekedar sharing, bannernya kita kasih logo organisasi-organisasi besar. Saya kasih logo Muhammadiyah, saya kasih logo Pemuda Ansor, NU gitu kan ya, NU. Kemudian tentunya sudah pasti logo Pemda. Nah, itu logo-logo yang cukup mandi lah bahasa dewek lah, cukup keren lah, supaya tidak dilepas sama Satpol PP seperti itu. Di antaranya seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin sharing saya malam ini, semakin banyak kita membuat branding. Tadi kan jenengan menyampaikan branding juga. Kita semakin banyak berkampanye gitu kan ya. Kita jangan kalah sama caleg-caleg DPR itu ya. Pokoknya kita kalau punya uang sedikit buat banner. Banner kan murah. Tulisannya yang seperti di belakang saya ini, mohon maaf. Tulisannya seperti ini. Kuning dengan merah itu udah cantik banget. Saya sudah share juga di kolom chat itu. Tulisannya yang jelas saja, yang merah sama kuning belakangnya itu cukup efektif dan mengingatkan kita setiap waktu. Tidak perlu besar, mungkin ukuran 1 kali 1,5 meter, kita pasang di tempat-tempat yang strategis, ya minimal keterbatasan kita yang kita tidak bisa setiap waktu berkoar-koar di media umum, diwakili oleh banner inilah. Seperti itu. Ini sedikit sharing saya malam ini, tapi intinya saya menyapa dan menyampaikan hormat yang sangat tinggi pada rekan-rekan semuanya. Salam kenal, saya Farid dari Banjarmangu, penggiat konservasi burung dan sumber daya perairan, sumber daya alam hayati, sesungguhnya sumber daya alam hayati. Saya setuju sekali tadi yang disampaikan mengelola sampah dari hulu. Dari hulu, yang dimaksud hulu kita fokuskan ke sungai ya Mas, ke sungai. Karena jatuhnya akan ke laut juga. Jatuhnya akan ke laut. Sementara kita sama-sama tahu hal yang paling banyak dilakukan oleh kita dan orang-orang di sekitar kita adalah membuang sampah ke sungai. Itu banyak sekali dilakukan. Karena seolah-olah sungai itu seperti tempat sampah terpanjang di dunia. Ini ada pengalaman yang baik, mungkin bisa saya share. Saya tahun lalu pernah berjalan-jalan ke bagian desa lain di luar Banjarmangu. Waktu itu saya prihatin sekali. Di jembatan itu, di bawah jembatan itu sampahnya banyak banget, kotor sekali. Kotor sekali. Kemudian saya datangi tokoh masyarakat di situ. Tokoh masyarakat, kemudian saya izin memasang banner seperti itu. Bannernya persis sama seperti yang saya share itu. Bannernya ringan, kemudian tidak neko-neko. Tulisannya hanya tidak membuang sampah di sungai, merupakan ciri manusia beradab dan beriman. Logonya biasa, logo andalan pokoknya lah. Pemuda Muhammadiyah, NU, Pemda, wis. Itu logo andalan, itu harus wajib kita pasang itu logonya itu. Nah, setelah berapa bulan sih saya jalan-jalan lagi ke situ, alhamdulillah bersih sampahnya, tidak ada yang membuang, alhamdulillah. Efektif sekali. Jadi sekali lagi untuk meningkat waktu, saran saya mari sama-sama kita bersedekah. Mari sama-sama kita bersedekah dengan cara membuat banner.
karena banner sebagai penceramah yang tetap di situ dan sangat efektif. Orang bakal dibandemi wong lah seperti itu. Mohon maaf, salam kenal rekan-rekan sekalian. Semoga kita tetap istiqomah menjadi guardian pembersih sampah. Salam hormat, salam bahagia, salam bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Farid atas masukan yang sungguh luar biasa gitu. Hal tersebut bisa dipraktekkan juga di daerah atas gitu, di mana memang daerah atas itu terutama di daerah sungai gitu ya Pak, itu menjadi salah satu tempat pembuangan sampah terbanyak dan terpadat gitu Pak. Jadi mungkin ide tersebut bisa kami praktekkan gitu. Simple, terus efektif gitu ya Pak. Tanpa kita harus banyak berkuar-kuar kepada orang gitu. Mungkin selanjutnya untuk Mas Ali, ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin menanggapi statement dari Pak Fajar? Ya. Sebenarnya terima kasih banget buat Pak Farid atas masukannya, Pak. Itu hal yang menarik sih ketika banner ya udah ditempatkan di situ gitu. Tapi dan posisi dia kan hulu kan. Nah, sampah-sampah yang di hulu itu bagaimana caranya juga kita minimalisir, dibuang sembarangan, apalagi pokoknya dari sumber daya alam hayati terus masuk ke konservasi sungai di sungai-sungai juga kan Pak. Tahu sendiri kan sungai di Dieng itu hulunya kemana, hilirnya itu sampainya kemana kan. Nah itu memang apa ya agak tricky ya dan susah juga Pak. Ketika sampah-sampah itu ya wes ngikutin aliran sungai, larinya kemana gitu Pak. Terus itu sih yang bisa lakukan, coba menanggulangi sampah, pencegahannya secara preventif dari hulu. Dari hulunya tuh nggak cuma dari sungai, tapi hulu yang sebenarnya dia bersih ingin lebih masuk lagi dalam itu dari sampah-sampah rumah tangga. Bagaimana mungkin penghuni-penghuni rumah itu, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, atau kita bahkan, itu aware terhadap sampah itu ya udah jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa diolah ya diolah, bisa dimasukin ke bank sampah ya ke bank sampah. Terus sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang atau sampah-sampah residu ya bagaimana caranya untuk mencari solusinya. Kalau misal ada TPA ya udah ke TPA aja, dikurangi, seenggaknya mengurangi sampah-sampah yang dibuang ke TPA. Mungkin kalau programnya dari pemerintah, karena dia juga bekerja sama dengan pemerintah, itu kan 70% itu dikelola atau dikurangin, yang 30% ke TPA. Tapi kalau misal nggak ada yang dibuang ke TPA sama sekali, itu lebih bagus. Tapi balik lagi, jangan sampai nggak ada yang dibuang ke TPA malah dibuangnya ke sungai. Itu kasihan lagi kan gitu. Sebenarnya ide yang bagus sekali Pak ketika ada banner-banner itu untuk ditaruh di spot-spot. Tapi balik lagi, banner-banner itu cuma sebatas himbauan, atau nanti kita bisa masuk ke ranah yang lebih strategis lagi, entah itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semisal pemerintah daerah atau kepala desanya. Jadi kesepakatan musyawarah desa untuk tidak buang sampah sembarangan. Terus atau dari pemerintah daerahnya itu membuat aturan untuk di desanya, dilarang membuang sampah di sungai Kali Bayi misal di Gejajar. Itu lebih bagus lagi. Ada yang buang sampah di sana sungai, denda, itu bakalan lebih berdampak lagi. Tapi masalahnya kita juga nggak bisa nggak bisa mungkirin ketika nanti warga ini juga protes, ini sampah nggak ada solusinya, terus gimana gitu kan. Nah, Dewan Bersih juga menawarkan posisi kayak seperti menginisiasi pembentukan bank sampah, terus bagaimana caranya mengelola sampah-sampah organik. Nah, Dewan Bersih juga udah lakuin gitu sih. Jadi sedikit mengurangi beban TPA juga, dan mengurangin dan kalau bisa menghilangkan sampah-sampah yang dibuang sembarangan, apalagi ke sungai gitu. Mungkin itu sih, setuju banget dengan masukannya dari Pak Farid gitu Pak. Walaupun sebenarnya
banner itu ujung-ujungnya juga menghasil jadi sampah juga kan Pak, tapi seenggaknya mengurangi sampah yang dibuang sembarangan gitu. Gitu Pak. Setuju Pak. Mungkin itu Mbak dari aku. Mungkin boleh menambahkan Mas Ali. Boleh Mbak Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septi, temannya Mas Ali. Jadi mungkin cuma menambahkan sedikit ya. Negara kita itu kan agamanya kuat. Nah, sebenarnya media ceramah atau media agama itu sangat bagus sekali loh digunakan untuk menyadarkan masyarakat, menyadarkan umat gitu untuk lebih peduli lagi sama lingkungan. Karena kalau yang kita lihat justru mirisnya setelah kegiatan keagamaan, sampahnya yang ditinggal sangat ini ya biasanya luar biasa sekali dan itu pun nanti jatuhnya ke TPA. Mungkin ke depannya ya semoga kita bisa mungkin menyampaikan ke para pemuka agama atau mungkin penceramah gitu untuk dalam setiap pengisian kegiatan itu bisa menyelipkanlah tentang bagaimana kita harus menjaga kebersihan. Tadi juga menanggapi pesantren yang belum terkelola dengan baik, sebenarnya benar tadi juga itu tergantung institusinya juga. Kebetulan ini saya pengalaman dari WCD ya. Kebetulan WCD Kudus itu kita bekerja sama dengan Majelis Muhammadiyah kalau nggak salah, soalnya tim sana ya yang bekerja sama. Jadi mereka konsisten untuk setiap kegiatan keagamaan sampahnya itu akan terkelola dengan baik. Terus mereka akan membina desa-desa. Jadi desa-desa itu menuju desa proklim gitu. Bahkan dari Majelis Muhammadiyah memberikan bantuan gitu ke WCD untuk mengelola lahan sekitar 2 hektar gitu untuk pengelolaan sampah, untuk edukasi lingkungan gitu. Jadi ya itu kembali lagi juga ke kebijakan masing-masing daerah. Jadi barangkali mungkin Muhammadiyah Banjarnegara bisa melakukan hal seperti itu juga kan sangat bagus gitu ya. Itu aja sih mungkin Mas tambahnya. Setuju dengan Mbak Septi. Gitu. Mungkin kalau teman-teman belum tahu Mbak Septi ini kebetulan leadernya Working Up Day di Jawa Tengah dan posisinya juga sekretaris. Iya Mbak, ya Mbak, sekretaris umum nasional ya Mbak. Iya. Oh, gitu. Maaf salah akun ya, saya mau pakai akun sendiri sana. Nggak apa Mbak, biar tahu juga. Jadi, Iya. nah kolaborasi itu sangat penting banget ya Mbak. Kolaborasi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, menyadarkan orang-orang yang belum tersadarkan, terus orang-orang yang belum aware terhadap lingkungan itu memang penting banget. Dan Dia Bersih pun kalau ngajak clean up itu sasarannya orang-orang random, dalam artian ini kayaknya belum pernah clean up nih. Yaudah kita aja yuk coba masukin surat, siapa tahu mau ikut ya, iseng-iseng berhadiah lah ibaratnya. Ini Dia Bersih dari situ sih. Terus contoh nih, Dia Bersih pernah ngajak komunitas motor, mereka terjun ke sungai itu pernah. Terus Mas Mbak mungkin duta wisata gitu, itu juga pernah kita ajak, benar-benar kita ajak, dan itu sebuah pengalaman yang cukup menarik. Apalagi yang terjun itu kan anak-anak muda, di mana anak-anak muda sekarang itu kan banyak yang cari pengalaman, terus untuk konten juga itu. Nah, hal-hal seperti itu yang coba Dia Bersih lakuin dan angkat gitu. Balik lagi, ya udah ketok tularnya itu ada gitu, walaupun ya pelan-pelan lah. Iya, jadi ada banyak cara juga untuk kita mengajak terutama yang masih muda. Misalnya tadi saya tulis membranding diri sendiri. Jadi dari diri kita itu kita udah hidup ya seenggaknya less waste ya, walaupun belum zero waste gitu. Jadi kita sudah nggak pakai sedotan, kita udah pakai tote bag,
kita mengurangi, maksudnya kalau bisa jalan kaki dekat ya kita jalan kaki gitu. Dan juga kalau di WCD ya, ini pengalaman di WCD, kita juga ada kegiatan sama influencer atau selebgram atau apa yang itu kalau orang kan tertarik gitu ya untuk ikut. Nah, kita juga pakai cara itu untuk menarik anak-anak muda gitu, karena seperti dulu ada Owen Pandawara, terus Turah, beberapa influencer lah. Nanti juga Agustus kita sama artis-artis juga, nah seperti itu. Jadi kita itu merangkul semua gitu. Jadi untuk teman-teman ya, tadi Bapak siapa lupa, tidak pernah ada kata tua sih Pak dalam kita berjuang. Jadi kita masih muda semua. Nah, kita juga perlu berkolaborasi karena untuk lingkungan kita nggak bisa gerak sendiri, kita nggak bisa bersihin bumi ini sendiri gitu kan. Dan yang paling penting itu kita konsisten, seperti kita mandi ya, kita udah bersihin nih, udah mandi, besok pasti kotor lagi. Nah, jadi gimana caranya kita berusaha menyadarkan orang-orang itu ya konsisten dari diri sendiri. Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Septi atas masukan yang luar biasa. Apalagi tadi saya menggarisbawahi terkait menjalin kolaborasi dengan Muhammadiyah ataupun mungkin ormas-ormas yang lain, itu memang penting gitu ya, karena mereka juga memiliki pengaruh yang besar seperti itu. Oke, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, saya izinkan kepada Mas Ali selaku pembicara untuk memberikan closing statement pada diskusi malam hari ini. Oke, mungkin ini kayaknya ada pertanyaan satu Mbak Iya Mas, dari ada. RDN. Mau dijawab. Oh ya. Oh ya, ini sebenarnya bisa juga aksi nyata yang menyadarkan masalah lingkungan. Menurut saya, bisakah kita belajar dari masalah pandemi di waktu lalu? Sesederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, rajin mencuci tangan, atau menjaga protokol kesehatan. Jadi aksi yang sederhana tersebut, asalkan masing-masing dari perorangan atau komunitas bisa berjalan beriringan dan konsisten, saya percaya kalau kita semua bisa menjaga bumi. Semangat ya. Oke, terima kasih. Ini ya masuk lagi ya. Mungkin ini tak sambung dengan closing statement ya. Jadi semoga kita bisa konsisten, terus kita bisa mulai dari diri kita sendiri juga, kita mulai melakukan hal-hal yang ke ranah yang keberlanjutan, terus mengganti yang kemasan sekali pakai dengan yang bisa digunakan berkali-kali, dan jatuhnya menurutku itu lebih murah ketika kita bisa menggunakan berkali-kali, terus kita bisa menggunakan berulang-ulang, itu menurutku lebih murah ya. Walaupun harga di awal itu kadang lebih mahal, tapi untuk keberlanjutan dan seterusnya itu bakalan lebih murah dan lebih sustain gitu. Ini juga bisa lagi ketika pandemi, orang-orang peduli dengan kesehatan, orang-orang peduli dengan peduli dengan kehidupannya masing-masing. Ya, masa terhadap lingkungan juga nggak mau sih. Toh juga kita juga hidup di lingkungan kita sendiri. Bagaimana caranya kita juga membuat lingkungan kita nyaman, bersih, sehat, rapi gitu kan. Siapa sih yang nggak mau? Kalau kita seneng dengan lingkungan kita, orang lain juga bakalan seneng. Jadi mungkin positive vibes-nya itu kita dapat, orang lain juga bakalan dapat, lingkungan kita dapat gitu. Terus ya harapannya dari kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memunculkan kesadaran kita bersama, kita bisa mengajak orang-orang lain juga untuk turut andil dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan lingkungan, entah itu melalui media sosial, berbagi postingan, ataupun mengajak teman-teman kita secara langsung, atau kita melakukan perilaku yang ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan sedotan plastik, menggunakan kantong plastik, terus ganti ke
tote bag atau tas-tas yang nggak sekali pakai itu juga bagus. Mungkin harapannya ya balik lagi, harapannya dari kegiatan-kegiatan ini muncul kesadaran bersama, kesadaran kolektif, dan satu lama-lama juga akan jadi banyak tuh. Terus mungkin closing statement-nya juga itu sih, kegiatan-kegiatan seperti ini juga harus ya balik lagi sukarela ya. Kalau kita nggak suka ya berarti kan nggak rela kan. Terus gitu. Sebenarnya keren sih ketika banyak orang yang mau berkecimpung dan mau turut andil di kegiatan-kegiatan yang fokus dengan lingkungan gitu. Dan balik lagi, ini bukan untuk kita sendiri loh, bukan untuk lingkungan kita juga loh, tapi untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita, keberlanjutan bumi, keberlanjutan kehidupan juga. Terus gitu sih, hal-hal seperti itu yang perlu kita gali lebih jauh. Terus ya keberlanjutan itulah yang kita cari gitu. Mungkin itu dari aku, Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf kalau semisal ada salah kata, salah pengucapan. Mohon maaf karena saya juga masih manusia biasa dan masih banyak belajar juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan, Mas Ali. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita dapat pada malam hari ini memang bisa kita terapkan dengan baik pada kehidupan sehari-hari gitu. Jadi diharapkan diskusi ini tidak berhenti di sini saja gitu, tapi bisa lanjut ke dalam aksi di kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Mungkin itu saja dari kami gitu. Saya selaku moderator mohon maaf bila mana ada kata yang kurang tertata maupun tutur yang kurang teratur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.